Berbahagia umatmu, karena di dalam kasih-Mu Kau beri kehidupannya. Kau utus para hamba-Mu untuk memimpin jemaat-Mu agar tetap terbina. Jangan kurang di gereja pendetanya yang setia, yang tekun dalam tugasnya. Sai tatap dohot akaut na jongjong di jolom nison manjalo tohonana na mangapehon tangani parhiteanu namai mambanya Parbadia tunasida margogoihon asa marhabatitao. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali tugas dan pekerjaan kita hari ini, hari Senin 1 November 2021, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang saudara-saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 24. Dikatakan demikian, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus yang mengirim suratnya kepada Timotius, tujuannya adalah untuk memperlengkapi Timotius sebagai pemimpin jemaat untuk dapat membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat mula-mula, sehingga jemaat mula-mula harus dapat menjadi satu persekutuan yang indah bagi setiap orang. Tentu sebagai gereja memiliki atau membutuhkan orang-orang yang hendak melayani di tengah-tengah persekutuan itu. Oleh karena itu, Timotius diajak oleh Rasul Paulus untuk memilih dan mengangkat yang menjadi pelayan di tengah-tengah gereja, yaitu yang disebut hamba Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlu ada beberapa perhatian untuk hamba Tuhan dalam membangun tubuh Kristus. Di mana yang pertama kita lihat di sini, ini merupakan suatu
larangan dari Rasul Paulus bahwa hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Saudara-saudara, dalam beda pendapat tentu bisa saja terjadi dalam kehidupan, apakah itu bergereja. Tapi di sini perlu kita perhatikan nasihat ini, tidak boleh bertengkar. Karena melalui pertengkaran-pertengkaran yang ada di tengah-tengah gereja, ini dapat membuat perpecahan di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, dalam setiap diri hamba Tuhan selalu harus memperhatikan supaya membangun hubungan yang sehati, sepikir dengan saudara-saudara hamba Tuhan yang lain. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi satu kekuatan dalam membangun tubuh Kristus. Jika ada perbedaan, hendaknya masing-masing mau memperhatikan dan melihat supaya mereka dapat menjauhkan segala bentuk-bentuk pertengkaran dari antara hamba Tuhan. Namun di sini ada juga kita lihat bagaimana hamba Tuhan itu dalam kehidupan terhadap orang lain atau terhadap sesama hamba Tuhan haruslah ramah terhadap semua orang. Jadi sebagai hamba Tuhan, tentu supaya apa yang dia lakukan, dia kerjakan terhadap orang lain, sehingga orang lain dapat menyenangkan melalui keberadaannya, hendaknya hidupnya senantiasa ramah terhadap semua orang. Dan di dalam diri seorang hamba Tuhan dikatakan di sini harus cakap mengajar. Bagaimana seseorang bisa cakap mengajar? Tentu di dalam dirinya harus selalu ada kerinduan untuk belajar. Sehingga dengan demikian memperlengkapi dirinya untuk dapat mengajarkan kebenaran firman Tuhan terhadap orang lain. Dan di sini dikatakan juga dari seorang hamba Tuhan, hendaknya dia sabar. Kalau dikatakan kesabaran, berarti ada sesuatu yang perlu dalam dirinya, jikapun dalam pekerjaan atau dalam pelayanannya ada sesuatu yang mungkin bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia harapkan, ada kesabaran untuk menerimanya. Dengan demikian saudara-saudara, seorang hamba Tuhan akan dapat menjadi orang yang dapat membangun tubuh Kristus, membangun persekutuan yang indah di tengah gereja. Dengan demikian saudara-saudara, kalau sudah dapat dilihat orang persekutuan yang indah bagi orang percaya, maka ini akan menjadi suatu kesaksian bagi orang lain, sehingga orang lain akan melihat kehidupan kekristenan yang indah, yang menyenangkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan hanya untuk hamba Tuhan yang dimaksud di sini, tapi bagi setiap orang percaya, orang yang telah ditebus oleh
darah Kristus yang mahal itu di dalam persekutuan di tengah-tengah gereja, hendaknya dapat menghindari pertengkaran, tapi selalu rindu akan persekutuan yang indah di antara jemaat yang satu dengan yang lain. Demikian juga sikap yang ramah ini sebagai orang percaya tentu akan dapat melahirkan suatu sikap yang dapat melihat orang lain dan melakukan sesuatu terhadap orang lain dengan keramah tamahan. Demikian juga sebagai orang percaya, saudara-saudara, hendaknya selalu rindu untuk bertumbuh di dalam pengajaran akan firman Tuhan, sehingga dengan demikian dia mampu untuk memberitakan kabar sukacita. Terlebih bagi orang tua, harus senantiasa mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, supaya dia mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang telah Tuhan titipkan dalam keluarganya. Dan kesabaran saudara-saudara, ini juga sangat perlu buat kita. Sebagai orang tua, harus ada kesabaran dalam membesarkan anak, mendidik anak. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk melakukan atau mendidik anak-anak kita, sehingga suatu saat mereka akan bertumbuh dan menjadi orang Kristen yang benar, pengikut Kristus yang cakap, yang betul-betul rindu di dalam persekutuan orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hendaknya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini masing-masing mari kita renungkan dan mari kita hidupi untuk membangun persekutuan di tengah-tengah rumah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Engkau telah menetapkan para hamba-Mu, hamba Tuhan, untuk melayani di tengah-tengah gereja. Ya Tuhan, hendaknya setiap hamba Tuhan menjauhi segala bibit-bibit pertengkaran. Tapi hendaknya sebagai hamba Tuhan selalu ramah terhadap orang lain dan cakap dalam mengajar. Untuk itu Tuhan perlu untuk senantiasa belajar akan firman Tuhan untuk memperlengkapi sehingga hamba-hamba Tuhan dapat melayani-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat, kiranya kami dapat hidup saling menerima, penuh kesabaran untuk membangun persekutuan yang indah di tengah-tengah gereja. Bagi setiap orang tua, berikan kecakapan Tuhan untuk mendidik dan mengajar anak-anak mereka, supaya melalui pengajaran dengan penuh kesabaran, anak-anak kami yang telah Tuhan titipkan dapat bertumbuh dan besar menjadi orang Kristen yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Sai tatap dohot akaut na
jongjong di jolom di son manjalo tohonana na mga pehon tangani pa